Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like dan subscribe. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. First Baptist Bandung utilizes Chris for the congregation to give tithe and offering, combined with any available mobile payment applications. Chris stands for Quick Response Code Indonesian Standard, which has been standardized by Bank Indonesia that uses QR code. Chris allows the congregation to give tithes and offerings anonymously. First Baptist Bandung's congregation is required to scan the QR code that is available. To specify the types of offerings, the congregation can press number 1 for tithe, persepuluhan, number 2 for offering, and number 3 for missions. Let us give with hearts filled with joy and thanksgiving to God. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Saya undang Rita Istrianto untuk memimpin kita dalam sambutan dan doa pembukaan. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada, kita masih beribadah dalam suasana online, tapi kita bersyukur karena kita boleh bersukacita di dalam Tuhan dalam ibadah pagi ini. Kami menyambut saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir dan bergabung di dalam ibadah Gereja Baptis Pertama. Biarlah kita boleh bersama-sama bersukacita hari ini. Jangan lupa kita terus mengikuti kegiatan-kegiatan gereja sepanjang minggu. Tiap hari kita mengikuti acara-acara yang disiapkan secara online. Ada Morning Spirit setiap pagi, juga ada Impact Kids, dan juga pada malam hari ada Impact Family. Pada hari Selasa sampai hari Jumat, tiap jam 12 siang ada Impact Talk. Kita akan mengikuti acara-acara untuk terus menumbuhkan kerohanian kita. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman supaya banyak orang bisa bergabung dalam acara kebaktian Gereja Baptis Pertama. Mari kita datang kepada Tuhan, kita akan berdoa dan menyerahkan kebaktian pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan yang memberkati kami dan mempersatukan kami dalam ibadah hari ini. Walaupun kami masih belum bisa berkumpul bersama-sama dan kami sebagian masih di rumah, di tempat masing-masing, tapi kami percaya bahwa Tuhan
yang menyertai kami, memberkati ibadah kami, dan apa yang kami lakukan, setiap puji-pujian dan penyembahan kami kiranya berkenan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami bagi hormat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam masa-masa krisis pandemi COVID-19 ini adalah sangat mudah buat kita para jemaat dan adalah sangat manusiawi kalau kita merasa cemas, kita merasa frustasi, bahkan kita merasa tertekan. Entah itu di dalam kesehatan kita takut tertular atau takut menularkan orang lain. Entah itu di dalam ekonomi, katanya negara kita akan segera masuk ke dalam resesi. Kita berdoa terus bahwa kita boleh dijauhkan dan diluputkan dari semuanya itu. Dan salah satu janji yang paling banyak disebutkan dalam firman Tuhan adalah jangan takut sebab aku ini minta engkau. Kita memiliki Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Oleh karena itu kita boleh menaruh harap kita kepadanya. Kita boleh bernaung di dalam lindungan sayapnya. Dan bukan cuma itu saja, kita boleh punya lagu, kita boleh punya sukacita di dalam hati dan hidup kita. Mari kita mengangkat pujian ini, ada lagu dalam hatiku. Kita bersyukur karena kasih Tuhan jauh lebih besar dari dosa kita, jauh lebih besar daripada kelemahan kita. Apa yang kita akan rasakan lemah di dalam dunia ini, Tuhan menjadikan kita kuat. Karena apa yang dianggap lemah oleh dunia, itu diubahkan Tuhan menjadi kuat di dalam kekuatan, kasih, dan karunia Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian ini, kasih yang begitu besar. Kita angkat pujian buat Tuhan kita. Lebih kuat dari dosa.
Pembaptisan merupakan upacara agung gereja, melambangkan hidup baru kita dalam Tuhan, di mana kita bersatu dalam kematian Yesus Kristus, bersatu dalam kebangkitannya sebagai ciptaan baru, dan kita meneladani apa yang Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita lakukan. Ya, ia berada di bumi ini, ia pun memberikan diri untuk dibaptiskan. Biasanya kalau aku ke gereja, aku biasanya nunggu di jendela sebelah situ sih, soalnya aku nggak mau masuk gitu kan, karena mungkin kayak ngerasa, oh kayaknya aku nggak mungkin diterima gitu kan. Terus ya pada awalnya ketemu Karis Iren gitu, terus itu ngobrol-ngobrol dikit, terus Karis nawarin persekutuan, ya oke lah ikut gitu. Iya, Jesus is Savior. Dulu rasanya kayak biasa pernah dikorbanin juga, kayak mungkin Alkitab kayak dongeng gitu. Dulu aku nganggapnya kayak gitu, tapi sekarang wah enggak, ini memang fakta gitu, memang udah beneran ada gitu, Tuhan Yesus itu kan. Jadi bukan kayak oh itu kan cerita zaman dulu, oh Tuhan Yesus kan itu orang dulu, nggak mungkin ada hubungannya sekarang. Nggak ada, benar-benar ada. Ya, Saudara Marsen, mengapa saudara ingin memberikan diri untuk dibaptiskan? Saya Marsen Sarki mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat pribadi saya, dan saya ingin menjadi bagian dari tubuh Kristus itu sendiri. Amin. Atas pernyataan iman yang saudara nyatakan, kuasa diberikan kepada saya sebagai pendeta pengantar Injil, saya baptiskan saudara di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hiduplah baru di dalam Tuhan sebagai ciptaan baru, jalan di dalam ya. Murid-murid Tuhan yang dipakai Tuhan untuk membimbing dan memberitakan tentang kabar baik dari Yesus Kristus, keselamatan ada pada Yesus Kristus saja. Kita bersyukur Eliezer adalah hamba Tuhan yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kedua anak kita ini untuk bisa dibaptiskan. Karena saya ada yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat, dan mau juga bersama-sama sama anggota gereja membangun iman bersama-sama supaya hidup. Amin, amin. Ya, berdasarkan iman pengakuan yang disampaikan oleh Evan, saya sebagai pendeta pengantar Injil atas kuasa yang diberikan oleh gereja kepada saya akan baptiskan dari Evan berdasarkan pengakuan imannya yang tulus. Saya baptiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini adalah tanda hidup baru di dalam Tuhan. Bahwa saya itu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan juga Tuhan Yesus sudah mati untuk saya. Ya, nah, atas pengakuan iman yang diberikan sebagai pendeta pengantar Injil, kuasa diberikan kepada saya baptiskan Saudara Yohanan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ini adalah awal untuk bisa hidup baru sebagai pengikut Yesus, murid yang taat dan setia, baik Evan maupun Yohanan, untuk bisa juga membawa orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Saya baptiskan Anda dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ini adalah tanda kita sudah bersatu dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus untuk bisa hidup baru di dalam Tuhan. Ya, amin. Apakah saudara percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Percaya. Tidak ada yang lain. Kita percaya bahwa yang bisa mengampuni dosa kita hanya Yesus Kristus. Apakah Yesus percaya bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman yang harusnya ditanggung oleh Yesus? Percaya ya? Dan Dia telah mati dan bangkit kembali? Percaya? Amin ya. Sebagai pendeta pengantar Injil, saya baptiskan Anda dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, hiduplah baru di dalam Tuhan. Awal dari perjalanan pasti sih senang punya
sukacita tersendiri ya melihat yang dibimbing bisa benar-benar bertumbuh mengenal Kristus dan percaya sama Kristus. Pesan-pesan buat mereka terus apapun yang terjadi pegang tangan Tuhan dengan erat, percaya, terus beriman, yakin bahwa Dia setia. Amin. Nama saya Amel. Jadi awal mulai saya bisa kenal dan percaya Tuhan itu di tahun 2015 saya pernah kehilangan anak saya, meninggal. Terus di situ kayak hancur gitu ya, namanya orang tua kan kalau kehilangan anak gitu. Terus seiring berjalannya waktu sudah mulai lupa gitu kan. Ketemu sama PFV, ya sering main di salonnya. Terus tiba-tiba kayak searching gitu di YouTube, Yesus, keluarlah film Yesus. Saya nonton, di situ saya nonton. Selesai nonton, selang 1 minggu saya main ke tempatnya TFV. Saya cerita sama TFV. Habis dari situ ada masalah lagi sama orang tua saya. Saya cerita kalau saya sudah percaya Tuhan Yesus gitu. Saya mau pindah keyakinan gitu. Dari Amelia, saya akan tanya kenapa saudari ingin dibaptiskan. Nah, saya percaya Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan saya ingin bergabung dengan keluarga Tuhan. Amin. Atas pernyataan yang diberikan oleh saudari Amelia di hadapan jemaat Tuhan, saya sebagai pendeta pengantar Injil atas kuasa yang diberikan gereja kepada saya baptiskan saudara di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jalan awal baru dalam Yesus Kristus, hiduplah sebagai ciptaan baru. Saudara Gian, mengapa saudara ingin memberikan diri untuk dibaptiskan? Saya ingin baptisan ini untuk menjadi pernyataan iman saya dan juga untuk menempatkan diri saya sebagai anggota keluarga Gereja Baptis ini. Jadi saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Saya yakin dan percaya. Saya membaptiskan saudara Gian atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Tuhan ya. Ini adalah awal hidup baru di dalam Tuhan, dalam penuh ketaatan. Oleh karena penebusan yang Tuhan lakukan bagi kita bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita berkati. Ya. Nama saya Aris Santoso, asal dari Bengkulu, tepatnya dari Gereja Baptis Indonesia Sinar Kasih. Nah, itu berkenan untuk bisa bergabung di gereja ini. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Masih di dalam Matius, di mana Yesus adalah Raja. Ia menyatakan kemuliaannya dan Ia menyatakan dirinya sebagai satu-satunya Tuhan. Bahkan Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Bahkan Dia adalah Tuhan atas segalanya. Kita mau nyanyikan You Are God Alone. Hanya Kau Allah. Tidak diciptakan oleh manusia dan engkau pun tak bergantung pada siapapun. Engkau tak perlu apapun dari diri kami, rancanganmu demikian adanya. Kita ulangi. Engkau tidak diciptakan oleh manusia dan engkau pun tak bergantung pada apapun. Engkau tak perlu apapun dari diri kami, rancanganmu
bagi nama-Mu takkan berakhir, karena Engkaulah yang layak menerima semua. Kau Allah, demikian adanya. Hanya Kau Allah, sebelum waktu ada, Engkau berkata, Engkaulah Allah. Dan sekarang dalam suka duka, Engkau berkata, Engkaulah Allah. Hanya Kau Allah, sebelum waktu ada, Engkau berkata, Engkaulah Allah. Dan sekarang dalam suka duka, Engkau berkata, Engkaulah Allah. Katakan tak berubah, tak berubah, takkan goyah, takkan gagal. Engkau Tuhan, Dia tak berubah, tak berubah, takkan goyah, takkan goyah, dan Dia tak gagal, takkan gagal. Engkau Tuhan, hanya Kau Allah, hanya Kau Allah. Sebelum waktu ada, Engkau berkata, Engkaulah Allah. Dan sekarang dalam suka duka, Engkau berkata, Engkaulah Allah. Kita katakan sekali lagi, tak berubah, tak berubah, dan takkan goyah, takkan goyah, takkan gagal. Engkau Tuhan, sekali lagi, tak berubah, tak berubah, takkan goyah, takkan gagal. Engkau Tuhan, hanya Kau Allah. Sebelum waktu ada, Engkau berkata, Engkaulah Allah. Dan sekarang dalam suka duka, Engkau berkata, Engkaulah Allah. Saya undang Pendeta Istiarto untuk memimpin kita dalam doa dan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Bapa di dalam surga, kami mengakui bahwa Engkaulah Allah kami, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bertakhta di dalam hidup kami dan memimpin kami. Kami bersyukur karena saat ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk datang mendengar firman Tuhan, belajar dari Tuhan Yesus. Biarlah kami terus boleh berpengalaman dengan firman Tuhan, berpengalaman dengan Tuhan di dalam kehidupan iman kami. Kami serahkan waktu ini, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita melanjutkan pembelajaran kita dari Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-8. Orang Kristen dipanggil untuk menikmati keselamatan dan hidup
di dalam sukacita, kelegaan, kekuatan dari Tuhan. Minggu lalu kita belajar tentang undangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengundang kita, memanggil kita untuk menikmati kelegaan, sukacita di dalam Tuhan. Tetapi seringkali kita orang Kristen, kita diperhadapkan pada hukum-hukum, atau seringkali kita menjalankan kehidupan kita seperti menjalankan tuntutan hukum. Sehingga kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak kuat. Kita merasa terbebani lagi. Menjadi orang Kristen bisa saja menjadi orang yang seperti orang lain yang hanya beragama dan dibebani. Tetapi sebenarnya Tuhan mau membebaskan kita, mau menjadikan kita umatnya yang terus-menerus dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan kasih Tuhan, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita dengan sukacita. Hari ini kita belajar secara khusus panggilan dan kehendak Tuhan untuk merayakan Sabat. Ya, Tuhan memanggil kita, menghendaki kita untuk menikmati sukacita Sabat. Apakah Sabat itu menjadi satu sukacita bagi kita atau menjadi beban? Ya, bagi sebagian orang hari Minggu mungkin beban. Sepanjang hari sudah kerja, sepanjang hari sudah sekolah, sepanjang hari sudah bekerja berlelah-lelah, hari Minggu saatnya beristirahat. Ya, Tuhan sebenarnya memanggil kita beristirahat. Tapi seringkali kita mau istirahat dengan cara kita sendiri ya. Nah, pagi ini kita mau belajar bagaimana Tuhan memanggil kita menikmati sukacita Sabat dan menjalankan Sabat yang indah sebagaimana Tuhan mau untuk kita lakukan. Mari kita membaca dari Matius pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita belajar dari bagian ini, Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Ia memanggil kita dan menghendaki kita memenuhi undangannya, merayakan Sabat dan menjalankan kehidupan ibadah dan pelayanan yang penuh sukacita. Di dalam kehidupan kita, Sabat adalah sesuatu yang sangat penting, ya, bukan hanya dalam perjanjian lama, bukan hanya bagi orang-orang Yahudi, tetapi Sabat punya makna yang sangat penting. Minggu lalu Pendeta Ardi sudah membahas sedikit ya, hidup kita
seperti rutinitas dan sewaktu-waktu kita perlu pause ya. Perlu berhenti sejenak supaya kita bisa berjalan lagi. Nah, Sabat dimaksudkan oleh Tuhan supaya kita bisa datang kepada Tuhan, menikmati saat-saat di mana kita disegarkan, dikuatkan, dan kita mengalami persekutuan dengan Tuhan supaya kita dapat menjalankan panggilan kita di tengah-tengah dunia ini. Pada waktu Sabat, ya, Tuhan Yesus dan murid-muridnya melakukan perjalanan, ya. Seringkali Tuhan Yesus melakukan perjalanan di dalam hari Sabat atau melakukan sesuatu pada hari Sabat. Apakah ini berarti Tuhan Yesus melanggar Sabat? Inilah yang menjadi persoalan. Ya, inilah yang menjadi persoalan. Orang-orang Farisi seringkali mengkritik Yesus. Karena apa? Dia melakukan sesuatu pada hari Sabat. Dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan bagian ini Tuhan Yesus dan murid-muridnya melakukan perjalanan di ladang gandum, ya. Dan murid-muridnya lapar ini. Mungkin sudah jam 12 siang ya. Sudah waktunya makan, belum ada makanan, jadi murid-murid kelaparan ya. Dan ambillah gandum-gandum yang ada di pinggirnya. Kemudian dia makan. Nah, itu yang menjadi persoalan. Di dalam ayat 1 sampai ayat 2, pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, karena lapar murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Saudara, ini persoalan bagi orang Farisi. Tapi bagaimana tanggapan Yesus? Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, saya ingin menyoroti pada waktu itu hari Sabat. Nah, saudara, kalau kita belajar hari Sabat ini adalah satu hari yang penting, bahkan hari yang secara khusus dimasukkan atau menjadi bagian dari 10 hukum Tuhan. Karena begitu penting Sabat ini. Dan Sabat ini adalah sesuatu yang khusus, ya, ditujukan dan diperuntukkan untuk kesejahteraan umatnya, kesejahteraan kita, kesejahteraan manusia, supaya kita bisa beristirahat. Sabat itu sendiri artinya istirahat. Wayinah itu istirahat, ya. Tapi ada istilah yang wayinafas, itu berarti penyegaran. Tuhan mau kita mengalami kesegaran, disegarkan. Jadi Tuhan Yesus mau kita juga disegarkan. Pada waktu Allah sudah menciptakan segala sesuatu, kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7, hari Sabat. Dan Tuhan memerintahkan kita juga menguduskan hari itu menjadi hari yang khusus, hari yang kudus. Dan menjadi hari yang sangat penting untuk beristirahat. Nah, seringkali kita istirahat seperti maunya kita ya. Istirahat, wah ini kan istirahat Pak, jadi saya nggak ke gereja. Ya, sekarang boleh nggak ke gereja ya, tapi nggak boleh tidak datang kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan, harus beribadah, walaupun kita masih di rumah masing-masing. Karena itulah tujuan Tuhan juga dalam Sabat ini. Nah, saudara, Sabat adalah satu perayaan sukacita. Sabat adalah perayaan sukacita karena Tuhan memberi istirahat dan membebaskan kita dari pekerjaan, dari jerih lelah, dan mau menyegarkan kita kembali supaya kita dapat menjalankan mandat dan panggilan Tuhan dengan penuh sukacita. Dan Tuhan mau kita menikmati sukacita Sabat ini. Tetapi dalam perjalanannya, Sabat menjadi sesuatu yang sangat sulit karena ada hukum-hukum yang menyertai atau membelenggu, khususnya dalam kaitannya dengan pekerjaan.
Karena Sabat itu berarti istirahat dari pekerjaan, dan orang-orang Yahudi itu membuat hukum-hukum yang 10 hukum itu, apalagi hukum Sabat. Di balik semua hukum ini ada sesuatu yang memberatkan dan membelenggu. Murid-murid memetik bulir gandum. Kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal 23 ayat 24, dikatakan di sana, apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu. Tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusan. Ya, jadi nggak boleh bungkus ya. Jadi boleh makan sepuasnya, nggak boleh bungkus bawa pulang ya. Jadi apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi tidak boleh menyabit ya. Sabitan tidak boleh kau ayunkan kepada gandum ya, gandum itu. Ya, tidak boleh ambil banyak-banyak bawa pulang juga. Boleh makan ya, boleh makan. Nah, Saudara, kalau begitu apa salahnya murid-murid? Ya, apa salahnya murid-murid ketika jalan dia ambil gandum kemudian makan? Ya, dalam tradisi atau hukum di dalam perjanjian lama diperbolehkan. Jadi sebenarnya nggak ada salah. Tapi kenapa orang-orang Farisi ini mempersalahkan atau menanyakan kepada Yesus, protes? Ini murid-muridmu kurang ajar nih, karena melanggar Sabat. Saudara-saudara, rupa-rupanya memang yang dimaksud bukan karena boleh makan atau sudah makan dan memang makan dari bulir gandum. Tetapi kegiatan makan itulah yang dipersoalkan. Jadi hukum tentang pekerjaan dan istirahat itu sudah dibelenggu sedemikian rupa, sudah rinci sedemikian rupa sehingga hukum itu menjadi sangat mengikat dan memberatkan. Bahkan kalau ada membawa barang tidak boleh yang berat-berat ya. Membawa barang tidak boleh berat-berat. Nah, yang dimaksud di sini pada waktu memetik gandum, kemudian mungkin digosok-gosok atau dibersihkan, kemudian dikupas, kemudian dimakan, ini dianggap satu proses pekerjaan. Ya, dianggap satu proses pekerjaan. Jadi kalau memetik itu seperti menyabit, kemudian mengirik. Kalau proses gandum kan gitu ya, kemudian disiapkan oleh ibu-ibu, dibentuk masakan, kemudian disajikan. Padahal murid-murid cuma ngambil, makan, dan itu diizinkan. Maksudnya di dalam kitab Ulangan tadi diperbolehkan. Tetapi dianggap pelanggaran hukum. Saudara-saudara, hukum begitu mengikat dan memberatkan. Padahal Tuhan memberi hukum supaya manusia sejahtera, supaya manusia bisa menikmati sukacita. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan ajaran kepada kita dan mau menjelaskan bahwa apa yang penting dari Sabat ini. Sabat bukan berarti tidak melakukan pekerjaan atau melanggar hukum. Tetapi ada esensi yang sudah diputarbalikkan, yang sudah diselewengkan dari maksudnya. Sehingga orang tidak menikmati apa yang dimaksudkan Tuhan. Padahal Tuhan bermaksud supaya kita menikmati sukacita Sabat itu. Bagian yang kedua, Sabat adalah satu perayaan sukacita karena kita sudah dibebaskan dari perbudakan. Dulu ada Sabat penciptaan ya. Dalam perjanjian lama ada Sabat penciptaan, Kejadian 2 ayat 3. Kemudian setelah Israel diperbudak di tanah Mesir, orang-orang Israel dibebaskan oleh tangan yang kuat, tangan yang teracung. Kemudian Tuhan bilang kepada orang-orang Israel untuk mengingat
bagaimana Tuhan sudah membebaskan engkau, rayakan ya Sabat. Sabat adalah untuk merayakan pembebasan, kemenangan. Dan Tuhan mengingatkan terus-menerus kepada orang Israel, termasuk dalam perayaan-perayaan Sabat, kisah-kisah pengalaman bersama Tuhan terus dibacakan, diingatkan. Kalau anak-anakmu tanya bagaimana tangan Tuhan yang kuat sudah melepaskan kau, Tuhan luar biasa. Jadi ada maksud Tuhan ya, ada Sabat penciptaan, tapi ada Sabat Exodus, pembebasan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi ada satu hal yang sangat penting. Pembebasan Israel yang dibebaskan dari perbudakan itu adalah gambaran, atau Sabat di dalam perjanjian lama sebenarnya adalah gambaran apa yang akan terjadi dan dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Dan sekarang kita merayakan Sabat kebangkitan. Ya, Sabat kebangkitan. Di mana ada satu hal, kita merayakan Sabat oleh karena Allah di dalam Yesus Kristus sudah menyatakan belas kasihannya dengan rela mati di kayu salib, menanggung dosa kita, membebaskan kita dari dosa dan hukuman maut, dan kita merayakan kemerdekaan sejati, sukacita sejati. Dan nanti pada akhirnya ada Sabat final, ya kita beristirahat bersama Tuhan selama-lamanya. Kitab Wahyu sudah memberitahu kepada kita. Tapi mari kita merenungkan khususnya bagian ini. Kenapa Tuhan Yesus berkata, akulah Tuhan atas hari Sabat. Ini yang sangat penting. Yang ketiga, perayaan Sabat adalah perayaan sukacita atas belas kasihan Yesus. Satu ibadah yang kita jalankan didasarkan pada kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan Yesus tidak mengambil dari Ulangan 23 ayat 23, 24, 25? Kan sudah beres. Ya, kalau Tuhan Yesus mengambil ayat itu sudah beres. Loh, lihat apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Murid-murid boleh makan, tidak ada masalah. Tetapi kenapa Tuhan Yesus dalam bagian ini mengambil contoh? Mari kita perhatikan di dalam ayat 3. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimanakah ia masuk ke dalam rumah Allah? Dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidak tahukah kamu, atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan Yesus mau menjelaskan dan mengajarkan khususnya Injil Matius mau menonjolkan siapa Yesus. Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia berkuasa lebih dari Daud. Dia berkuasa lebih dari imam-imam. Karena memang sudah dinubuatkan, dia adalah keturunan Daud. Dan dia akan menjadi imam agung. Tapi yang jelas di sini, Tuhan mau menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Daud
memakan yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Karena ini persembahan khusus. Tetapi nabi-nabi pun tidak mempersoalkan apa yang dilakukan oleh imam-imam di bait Allah. Itu dilakukan pada hari Sabat. Kalau potong korban, angkat korban, dimasak korban atau melakukan itu bukankah melakukan sesuatu pekerjaan? Tapi kenapa mereka tidak dipersoalkan? Karena mereka sedang menjalankan tugas ibadah. Karena mereka sedang mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan, mempersembahkan korban untuk Allah. Dan memang itu diatur di dalam hukum ibadah. Dan apa artinya? Ibadahlah yang menjadi sangat penting. Apa yang dilakukan di dalam Sabat itu tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi, atau mau berkata kepada orang Farisi, jika murid-muridku melayani aku, jika murid-muridku melakukan sesuatu untuk melayani aku yang adalah Tuhan atas hari Sabat, tidakkah itu diizinkan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan mau membawa kepada kita bahwa Sabat adalah satu kesempatan di mana Tuhan memanggil kita di dalam persekutuan dengan Tuhan. Menikmati persekutuan, disegarkan, dikuatkan, dipulihkan. Saat kita beristirahat, kita boleh menikmati Tuhan. Saat Sabat ini juga menjadi saat di manakah kita merayakan kelepasan, pembebasan. Karena Tuhan Yesus sudah menyerahkan dirinya dan sudah mengorbankan dirinya. Sehingga kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh bersekutu dengan Tuhan dan menikmati Tuhan. Tetapi ada panggilan yang sangat penting juga bahwa di dalam Sabat ini kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Allah, melayani Allah, beribadah kepada Allah. Dan itu berarti kita boleh menyatakan belas kasihan, kita boleh menyatakan kebaikan, kita boleh menyatakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ayat 6 dan sampai 8. Secara singkat kita mau tekankan di sini. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Saudara-saudara, kata ini menjadi sangat penting, melebihi bait Allah. Kalau di dalam bait Allah ada ritual-ritual, ada upacara-upacara, ada korban-korban yang disajikan atau diungkapkan sebagai korban kepada Allah. Tetapi di sini ada yang melebihi bait Allah, yaitu Yesus Kristus. Ini bicara tentang kerajaan Allah sudah datang. Kemarin, waktu-waktu yang lalu kita sudah belajar. Kerajaan Allah sudah datang. Sekarang sudah ada yang melebihi bait Allah. Dan apa yang sedang dikerjakan, difokuskan kepada Dia. Dan dikatakan, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan memanggil kita bukan saja menjalankan ritual-ritual agama. Ritual-ritual agama di dalam perjanjian lama sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus menjadi korban agung, korban satu-satunya, menjadi korban penebusan bagi kita, menyelamatkan kita. Ibadah kita terfokus kepada Dia.
Dan kita sekarang melayani Dia, memuliakan Dia. Dan apa yang Tuhan mau, beberapa kali di dalam pasal 9 Injil Matius, Tuhan Yesus mengatakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Tuhan mau supaya kita di dalam ibadah kita terus menyatakan belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Kristus yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita, kita nyatakan kepada orang lain. Di luar sana masih ada yang tinggal di dalam dosa. Jauh dari Tuhan. Tidak bisa bertemu Tuhan dalam Sabat. Tidak bisa bertemu Tuhan dalam persekutuan yang Tuhan sudah sediakan. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan supaya kita menyatakan belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai satu ibadah. Sabat bukan hanya bicara persekutuan kita dengan Tuhan, kita istirahat dengan Tuhan, tetapi kita dipanggil untuk menjalankan misi Tuhan, panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menyatakan belas kasihan Tuhan kepada dunia. Saudara, mari kita merenungkan bagian ini. Tuhan memberikan kita Sabat supaya kita dapat menikmati sukacita Sabat dan disegarkan di dalam Tuhan. Sabat untuk kita rayakan supaya kita menyadari bahwa kita sudah dibebaskan. Sudah dibebaskan dari belenggu dosa dan hukum maut. Karena Yesus sudah menyelesaikan di kayu salib. Dan kita merayakan sekarang bukan Sabat Eksodus atau Sabat penciptaan, tetapi Sabat kebangkitan. Kemenangan di dalam Yesus Kristus. Dan Sabat dimaksudkan supaya kita terus menyadari panggilan untuk menjalankan misi Tuhan, menyatakan belas kasihan Tuhan kepada dunia ini. Mari kita datang kepada Tuhan dan mari kita menundukkan diri kita, membawa hati kita untuk menjalankan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami bersyukur karena Tuhan menyingkapkan kebenaran firman-Mu bahwa Tuhan sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar melalui kami. Dan ketika kami merenungkan tentang Sabat, ketika kami menikmati perayaan Sabat, ketika kami datang kepada Tuhan dalam ibadah, bukan saja kami boleh menikmati kesegaran, bukan saja kami boleh menikmati kekuatan baru, bukan saja kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan, tetapi biarlah sukacita yang dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, damai dari Tuhan, sejahtera dari Tuhan, dan pengalaman-pengalaman iman dari Tuhan boleh mengalir di dalam kehidupan kami, dinyatakan kepada dunia, kepada mereka yang membutuhkan belas kasihan, kepada mereka yang membutuhkan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ketika kami merenungkan firman-Mu, kami menghidupinya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami supaya kami dimampukan, disanggupkan untuk menjalankan panggilan Tuhan, menyatakan belas kasihan Kristus kepada dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama menyambut firman Tuhan dengan satu doa dan satu nyanyian komitmen. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar.
Sebelum kita berdoa, kalau ada di antara saudara yang mungkin baru bergabung dengan ibadah Gereja Baptis Pertama atau yang memerlukan pelayanan, bisa menghubungi nomor telepon yang ada tertera di layar. Dan mari kita terus mengikuti kegiatan-kegiatan dan pelayanan gereja. Ada kelompok-kelompok kecil, ada sekolah minggu, ada kelompok pemuridan. Silahkan hubungi nomor telepon supaya dapat dihubungkan dalam kelompok-kelompok yang sesuai dengan kebutuhan saudara. Juga setelah ibadah ini, mari kita memberikan persembahan. Nanti ada di layar, ada nomor rekening yang bisa diperhatikan, dan juga ada QR code yang bisa di-scan sehingga kita bisa mendukung pelayanan gereja dan pelayanan Injil. Mari kita tutup dalam doa, kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan memberkati ibadah kami. Kami ingin menikmati saat-saat di mana kami merayakan Sabat, baik secara kolektif maupun secara pribadi. Kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan, di mana Tuhan menyegarkan kami, menguatkan kami, memperbarui kami hari demi hari, dan kami boleh menjalankan kehidupan baru di dalam Engkau. Dan biarlah Tuhan juga yang menolong kami saat kami menyatakan kasih dan belas kasihan Tuhan kepada dunia, kepada orang-orang di sekeliling kami, kepada orang-orang yang kami kasihi, sahabat, kenalan, dan teman, baik di kantor, di kampus, di sekolah. Tuhan, pakailah kami untuk menyatakan kasih kami kepada mereka. Karena ibadah kami, Sabat kami tidak hanya berhenti di tempat ini, di ruangan gereja, tetapi Tuhan mau memakai kami dimanapun kami berada, melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Terpujilah namamu, kami mohon berkat-Mu terus menyertai kami sekalian, memimpin tiap-tiap keluarga, memimpin tiap-tiap rumah tangga, usaha, pekerjaan, bisnis, studi anak-anak kami, dan apapun yang kami kerjakan. Bahkan jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam keadaan sakit dan lemah tubuh, maupun kebutuhan-kebutuhan khusus oleh karena masa-masa ini menjadi sangat berat. Mari Tuhan, Kau melawat mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, kesegaran, dan anugerah-Mu, belas kasihan-Mu atas mereka. Dan kami mau memenuhi panggilan Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan dan mendengar amanat Tuhan juga. Karena Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.